那岂不是？可万一其他人升起了火堆？现在敌在暗，我在明，升起火堆会暴露我们的位置。 Malam hari tiba, suhu di tempat ini semakin malam makin dingin. Xingke tak berani menyalakan sebuah api, karena api tersebut akan memicu musuh-musuhnya datang ke tempat ini. Akibatnya, Suyun juga Yuning perlahan tubuhnya membeku, layaknya seorang yang terkena racun YNS. 怎么办？连五重天的夏雨宁，不要睡着，睡过去就再也醒不过来了。 Begitupun dengan Xingke, dirinya juga tak kuat menahan suhu dingin di tempat ini. Hal mengejutkan terjadi, Xingke mengeluarkan aura panas dari dalam tubuhnya. Hal tersebut mampu membuat Yuning juga Suyun selamat dari ajalnya. Hingga akhirnya mereka bertiga tertidur pulas hingga pagi tiba. Namun saat terbangun, bukannya berterima kasih kepada Xingke, mereka malah menganggap Xingke sudah bertindak ceroboh. Dirinya dianggap mencari kesempatan di dalam kesempitan. Dengan memanfaatkan kesempatan ini agar bisa menyentuh bagian tubuh para wanita. Dan lagi, Xingke menanggapinya dengan dingin. Singkatnya, mereka yang penasaran mencek ke seluruh bagian gua ini, di mana mereka menemukan sumber suhu dingin yang keluar malam tadi. Dengan penuh penasaran, juga diiringi ketakutan, mereka bertiga mencoba untuk masuk ke dalam. 走吧。 还是进去看一看吧，如果不对，就赶紧。 Saat di dalam, Xingke merasakan bahwa di sini ada sebuah trisula. Trisula ini sama persis dengan apa yang digambarkan di buku kuno yang sering Xingke baca. Dirinya pun mencoba untuk mengambil trisula tersebut, yang masih tertancap di sebuah es. Tiba-tiba trisula tersebut berubah wujud menjadi seekor naga putih lalu menyerang Yuning. Sehingga Yuning terjatuh ke dalam sungai ini, sedangkan Suyun sempat melarikan diri ke arah luar. Saat itulah, Xingke marah dan langsung menyerang naga putih tersebut. Kemudian dirinya menyelam ke dasar sungai agar bisa menyelamatkan Yuning. Mau tidak mau, Xingke harus memberikan sebuah ciuman kepada Yuning agar bisa mengambil nafas dari mulutnya. Di sini Mimin tidak ingin memperlihatkan adegannya, coy. Karena penonton Mimin rata-rata di bawah 17 tahun. Oke, gencot. Singkat cerita, Yuning sadar kembali dan mereka bertiga bisa berkumpul lagi. Sedangkan Suyun dan Yuning disuruhnya tetap berada di sini sampai dirinya kembali. Mereka berdua bercerita banyak tentang masa lalu masing-masing. Seperti halnya Suyun yang harus dipaksa menikah dengan pilihan orang tuanya demi menjaga garis keturunan raja. Begitupun dengan Yuning. Dirinya saat ini masih menego ayahnya agar bisa memilih pasangan suami sesuai keinginannya, ya. Sedangkan Xingke sudah berada di tempat Trisula berada. Dirinya mampu memasukkan kekuatan tersebut ke dalam dirinya. Bahkan dengan rasa penasaran, dirinya kembali terjun ke dalam air dan mengambil esensi NTS yang ada di sungai ini. Singkat cerita, Xingke kembali mendatangi Suyun, di mana Yuning sudah pergi meninggalkan Suyun seorang diri. Tujuan ia pergi karena mengejar sesuatu yang aneh datang menimpa mereka. Yuning juga meninggalkan sebuah jejak di setiap pohon yang ada di hutan ini. Karena tak ingin terjadi sesuatu buruk terhadap Yuning, Xingke dan Suyun mengejarnya melalui jejak yang ditinggalkan olehnya. Namun saat di perjalanan, mereka dihadang oleh pria tertutup kain hitam. Hal mengejutkan terjadi. Ternyata orang tersebut tidak lain tidak bukan, yakni Guru Xian. Alasan mengapa Guru Xian melakukan hal ini karena dirinya juga berasal dari suku yang berada. Sebab golongan mereka ingin merdeka dari suku-suku yang memperlakukan mereka sebagai budak. Tujuan utamanya yakni menangkap Yuning, anak seorang raja yang paling berpengaruh di kota Tianzong. Guru Xian kemudian mengajak Xingke agar bergabung dengan mereka. Karena guru mengetahui di dalam diri Xingke masih terdapat sebuah dendam kepada suku-suku yang sempat menyakiti keluarganya. Namun Xingke mempunyai cara yang berbeda. Cara balas dendam yang benar bukan dengan cara seperti yang telah dilakukan oleh Guru Xian, melainkan dengan cara membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi orang terkuat.
Dengan hal itu, otomatis derajat sukunya akan lebih tinggi dan tak bisa dianggap remeh lagi. Mendengar ucapan Xing Ke seperti itu, Guru Xian langsung menyerangnya. Rupanya Xing Ke bukanlah murid sembarangan. Dirinya mampu menepis setiap serangan dari Guru Xian. Bahkan, Xing Ke mampu menyerang balik. Setelah melakukan pertarungan yang begitu sengit, Guru Xian bukanlah menjadi target utama Xing Ke, melainkan Yuning lah yang ia cemaskan. Namun terlambat, tiba-tiba senior mereka datang bersama Liang Yu dan lainnya. Ditambah lagi dengan pengakuan Guru Xian bahwa Xing Ke telah menyerangnya. Hal itu membuat para senior tersebut langsung menyerang Xing Ke. Rupanya, seniornya itu bukanlah tandingan Xing Ke. Dengan mudah, Xing Ke mengalahkan mereka. Sementara Yuning, dirinya terjebak di tengah hutan, di mana ada seekor beruang hitam yang ingin menghabisinya. Singkat cerita, Xing Ke menampar Liang Yu karena dirinya telah muak atas semua perbuatannya yang ia lakukan selama ini, sekaligus membuat efek jera kepadanya. Xing Ke kemudian melanjutkan mencari keberadaan Yuning. Sementara para senior ini akhirnya menyadari bahwasanya bukanlah Xing Ke, tapi Guru Xianlah yang telah berkhianat. Sementara Yuning, saat ini dirinya sangat kesusahan melawan beruang ini. Untung saja, Xing Ke datang di waktu yang pas untuk menyelamatkannya. 好人不偿命，祸害一切。叶星河，你巴不得我死是不是？ Kemudian Xing Ke mendatangi seorang diri ke keberadaan pria tertutup kain lainnya, di mana orang yang ia temui bukanlah Guru Xian, melainkan salah satu gulungan dari mereka. Di sini sekali lagi pria tertutup kain mengajak Xing Ke agar bergabung dengan mereka. Dengan tujuan yang sama seperti Guru Xian sebelumnya, yakni menghabisi suku Anyun dari kota ini. Dengan pendirian yang sama, Xing Ke tetap menolak ajakan tersebut. Dirinya berjanji akan mampu membuat suku mereka meminta maaf kepada keluarganya. Meski bukan dengan cara kekerasan. Setelahnya Xing Ke kembali ke tempat mereka berdua berada. Yuning meminta agar Xing Ke menuruti perintahnya karena dirinya adalah seorang putri dari penguasa kota utara, di mana Yuning menyuruh Xing Ke agar menyembuhkan lukanya akibat terkena serangan beruang sebelumnya. Mendengar itu lantas saja Xing Ke merasa direndahkan. Dirinya tidak ingin menolong Yuning. Bahkan Xing Ke berjanji, dirinya suatu saat nanti akan membuat suku ternama berlutut meminta maaf kepadanya. Untung ada Suyon yang mencoba menenangkan suasana ini. Bahkan dirinya membujuk Xing Ke agar menolong Yuning. Akhirnya Xing Ke pun luluh juga. Dirinya bersedia menyembuhkan luka Yuning dengan kekuatan praktisi bintangnya. 星河，你知道对方是什么人吗？ Tak lama dari itu datanglah senior juga Liang Yu. Mereka meminta maaf atas kejadian yang sempat mengira Xing Ke lah dalang pelaku semua ini. 你们还想干什么？叶星河，我们错怪你了，你们就跟我没什么关系了。 Malam harinya, Liang Yu juga meminta maaf kepada Xing Ke. Bahkan Liang Yu bersedia jika suatu saat nanti Xing Ke memerlukan bantuan darinya. Singkat cerita, benih-benih cinta rupanya hadir di dalam diri Yuning. Seperti yang kita lihat saat ini, Yuning pada dasarnya seorang putri dari penguasa kota utara, telah bersedia menyandarkan tubuhnya ke bahu Xing Ke yang hanya berasal dari suku berada. Tak lama dari itu, Lin Hong datang ke hadapan mereka. Hampir 48 jam mereka tak bertemu. Rupanya Lin Hong juga masih selamat dari ancaman bahaya yang menyerang hutan ini. Xing Ke juga menceritakan kepada Lin Hong bahwa dalang atas semua ini atas perbuatan Guru Xian. 这一切都是楚仙导师搞的鬼。 Siang harinya, semuanya yang masih hidup mencoba mencicipi hidangan untuk dimakan. Berkat kekuatannya, Xing Ke merasakan bahwa makanan tersebut berisikan racun. Nah, sampai sini kecurigaan Xing Ke semakin membludak. Bahwa di antara mereka masih ada yang berkhianat, alias berasal dari golongan yang akan memberontak kota Tianzong. Terlihat berbeda di wajah Lin Hong.
Sepertinya ia menyimpan sebuah rahasia. Singkat cerita, sesaat Yuning dan Suyun berjalan, tiba-tiba sesuatu datang menyerang ke arahnya. Dengan sigap, Xinghe mencoba menyelamatkan mereka. Benar sekali, Guru Xian datang dan menyergap semuanya, kecuali mereka bertiga. Begitupun dengan Lin Hong, dirinya juga terikat di sebuah pohon. Kedatangan Guru Xian meminta mereka agar menurutinya. Jika tidak, maka orang yang telah terikat di pohon tersebut akan mati. Keinginan guru, yakni Yuning bersedia menyerahkan diri kepadanya. Yap, karena Xinghe tidak ingin hal itu terjadi, membuat salah satu dari mereka harus mati. 你的条件是什么？又可以杀掉任何一个人。 Xinghe mencoba langsung menyerang Guru Xian. Karena hal ini tidak baik menurut guru, akhirnya dirinya memutuskan untuk melarikan diri. Akhirnya juga, Xinghe berhasil menyelamatkan mereka semua, minus satu yang mati saat sebelumnya. Malam harinya, Lin Hong mendatangi Xinghe. Dirinya ingin berbicara empat mata dengannya. Di sini akhirnya siapa Lin Hong ini akhirnya terungkap. Dirinya mencoba jujur kepada Xinghe bahwa ia juga termasuk golongan penantang kerajaan. Guru Xian sengaja mengumpulkan pemuda berbakat untuk ia rekrut. Begitupun dengan Xinghe, sebenarnya dirinya juga sempat ditawari bergabung dengan gulungan tersebut. Namun dirinya tidak ingin melakukan dengan cara kekerasan, apalagi sampai membunuh. Lin Hong sudah ditanamkan oleh petinggi golongan penentang sebuah roh iblis di dalam dirinya. Seperti yang kita lihat pada pergelangan tangannya, maka harapan untuk menjadi manusia baik itu adalah hal mustahil baginya. Sebab kemanapun dia berada pasti selalu terdeteksi akibat roh yang ada di dalam dirinya. Sebagai tanda seorang sahabat, Lin Hong mengharapkan Xinghe juga bergabung dengan golongan penentang, agar bisa membalas semua perbuatan suku berada atas perbuatan mereka yang selama ini telah lakukan kepada keluarga mereka sebelumnya. Karena Xinghe tetap tidak ingin ikut dengannya, terpaksa Lin Hong memasukkan sebuah racun melalui sebuah udara kepada Xinghe. Dengan ini ia akan lebih mudah membunuh Yuning karena penghalang utamanya sudah ia lumpuhkan, yakni Xinghe. Xinghe tak menyerah begitu saja, dirinya sekuat tenaga mencoba untuk bangkit. Meski beruang hitam menggerogoti dirinya, Lin Hong memulai aksinya agar bisa membunuh Yuning. Hal mengejutkan terjadi, serangannya dihentikan oleh Suyun, membuatnya terkapar dan terjatuh ke pelukan Xinghe. 收手吧，别再搓下去了。 Saat itu Guru Xian juga datang dengan tujuan membantu Lin Hong menghabisi Yuning. Namun usaha mereka tak berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba tentara dari Istana Utara datang menyelamatkan Tuan Putri. Di mana saat itu Lin Hong terpojok. Karena merasa Lin Hong masih sahabatnya, Xinghe mencoba menyelamatkan nyawanya. Begitupun dengan Yuning, dirinya yang sudah jatuh hati kepada Xinghe. Ia menahan para tentara tersebut agar tidak menyerang mereka berdua. Hal ini membuat ayahnya yang saat itu melihat dari ketinggian sangatlah terkejut atas perbuatan putrinya itu. Dirinya sempat bertanya-tanya, siapa gerangan Xinghe itu? Sehingga anaknya rela mengorbankan hatinya. Waduh, asik. Xinghe dan Lin Hong akhirnya mencoba melawan para tentara tersebut. Meski kekuatan mereka masih jauh levelnya dibanding tentara-tentara ini, setidaknya atas hal itu mampu membuat mereka berhasil melarikan diri dari tempat ini. Namun baru beberapa langkah, mereka kembali terkepung. Karena di depan mereka ada sebuah jurang yang begitu dalam. Yuning memerintahkan mereka berdua agar tidak melakukan hal di luar batas. Karena ia berjanji bagaimanapun dirinya akan membuat mereka berdua tetap aman dan meminta maaf atas perbuatan ini kepada ayahnya. Lin Hong, dirinya yang sudah dipengaruhi roh iblis, ia tak percaya atas ucapan Yuning saat itu. Bahkan, Lin Hong lebih baik memilih terjun ke dasar jurang daripada menuruti perintah Yuning. Singkat cerita, Yuning meminta Xinghe ikut ke istana dan menemui ayahnya untuk meminta maaf. Sebab ayahnya pasti akan menuruti semua keinginan Yuning. Namun tujuan Xinghe saat ini bukanlah menjadi budak, melainkan menjadi orang yang paling disegani di kota ini. Sehingga dirinya menolak dan memilih pergi meninggalkan mereka semua. Akhirnya dengan berat hati Yuning mengikhlaskan kepergian Xinghe. Sampai sini, baru pertama kalinya ayahnya melihat seorang putri memperlakukan seorang pria dengan cara ini.
Artinya ayahnya sudah mengetahui bahwa Yuning telah jatuh hati kepada Xingke. Singkat cerita, Xingke akhirnya bisa kembali menghirup udara segar di kota Tianzong, tepatnya di kediaman kakek Sensu. Seperti biasa, dirinya berkultivasi untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Tak lama dari itu, kakek Sensu datang sembari memberikan kabar bahwa ketua kota utara menginginkan Xingke keluar dari perguruan ini. Sebab ketua tak ingin melihat putrinya terlalu dekat dengan Xingke. Karena hal itu adalah sebuah penghinaan bagi sang ketua. Ditambah lagi jika semua orang tahu bahwa Yuning telah jatuh cinta kepada Xingke yang pada dasarnya berasal dari suku berada. Akhirnya dengan berat Xingke harus mengangkat kakinya dari tempat ini. Disaksikan oleh semua pemuda, kakek Sensu memberikan buku yang berisi pelajaran tentang teknik Tianshan. Ditambah 20 bintang. Kakek berharap Xingke bisa berlatih melalui sebuah buku tersebut, meski ia tak lagi menjadi muridnya. Liang Yu juga datang untuk melepaskan kepergian Xingke, bahwa Liang Yu akan memberikan sedikit harta sukunya kepada suku Xingke. Tak lama dari itu, He Yuan dan muridnya juga datang ke tempat ini. He Yuan adalah wakil dekan Tianxiang. Dirinya juga mendapatkan kabar bahwa Xingke sudah berhasil membangkitkan 6 roh kristal saat ujian. Dirinya menyayangkan kakek Sensu tidak becus mendidik Xingke sehingga diusir dari kota ini. He Yuan juga mengajak Xingke agar ikut di perguruannya. Xingke menjawab jika He Yuan berhasil membujuk penguasa kota utara, maka dirinya akan bersedia menjadi muridnya. Mendengar itu, He Yuan memudarkan keinginannya untuk mengangkat Xingke sebagai muridnya. Sebentar lagi, pertandingan tahunan di kota ini akan diselenggarakan, yakni pertandingan Menara Suci. Semua pemuda berbakat dikumpulkan dan disuruh bertarung untuk mengetahui pemuda mana yang paling berbakat. Seperti murid He Yuan, namanya Yan Yong, ia sudah dipersiapkan sangat matang dan digadang-gadang akan menjadi juara pada tahun ini. Di pertandingan Menara Suci tidak ada batasan, semua orang boleh ikut untuk meramaikan acara tersebut. Seperti Xingke, meski dirinya bukan lagi menjadi murid Akademi Kota Tianzong, kakek Sensu menyuruhnya untuk menyiapkan diri beberapa bulan ke depan agar bisa memberikan hasil terbaik di pertandingan tersebut. Yan Yong yang melihat Xingke akan ikut bertarung, dirinya mengajak taruhan kepada Xingke. Jika Xingke kalah, maka dirinya harus bersedia mengikuti perintahnya dan menjadi murid He Yuan. Namun jika Yan Yong kalah, maka dirinya akan bersedia menjadi murid dari kakek Sensu. Akhirnya mereka pun deal. Sementara He Yuan dan Yan Yong pergi. Xingke juga pergi untuk kembali ke tanah kelahirannya. Shen kemudian berpindah, tepatnya di keberadaan Suyun. Entah apa yang membuatnya menjadi ingat kembali kepada Xingke. Sepertinya Suyun merasakan sesuatu yang buruk terhadap Xingke. Yap, benar. Terbesit kabar bahwa Xingke diusir dari Akademi Tianzong. Begitupun dengan Yuning, dirinya juga memohon kepada ayahnya, karena tak seharusnya Xingke diperlakukan seperti itu, di mana Xingke hanya menginginkan sebuah kebenaran untuk menyelamatkan sahabatnya sendiri. Bahkan Xingke juga merelakan seluruh hidupnya demi menyelamatkan nyawanya. Ayahnya yang mendengar Yuning berani lancang kepadanya, sehingga Yuning mendapatkan sebuah tamparan telak mengenai wajah cantiknya. 叶星河，你不要告诉我，我没记错的话，现在可还没到学院的假期时间。叶星河，你怎么回来了？ Sedangkan Xingke sudah sampai ke kampung kelahirannya. Patriark, ayahnya, dan seluruh penduduk ini sangat menyayangkan atas dikeluarkan Xingke dari Akademi Tianzong. Hanya Xingke lah yang mereka harapkan suatu saat nanti akan menghentikan penjajahan yang ada di muka bumi ini. Ayah, juga Xingke kemudian memohon ampun kepada Patriark atas dikeluarkannya Xingke dari Akademi Tianzong. Dengan dingin, Patriark menjawab, karena semua ini sudah terjadi, mau tidak mau, maka Patriark menyeru penduduk ini untuk mengikhlaskan semuanya. Pada akhirnya ayah dan ibunya pun juga menerima dengan lapang dada atas pencapaian Xingke yang saat ini. Meski tidak sesuai yang mereka harapkan, setidaknya Xingke sudah mencoba untuk berusaha. Singkatnya, Xingke mempraktikkan jurusnya di hadapan anak-anak. Bahkan Xingke juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang praktisi bintang dan bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Atas hal itu, ada seorang anak yang kebetulan ayahnya sedang sakit. Anak tersebut kemudian membawa ayahnya untuk disembuhkan. Dan benar, baru beberapa saat setelah proses pengobatan, orang tua anak tersebut langsung sembuh.
Hal tersebut memicu semua penduduk ini untuk mencoba pengobatan yang dilakukan oleh Sengke. Alhasil akibat terlalu banyak mengeluarkan energi, Sengke jatuh pingsan untuk sesaat. Maka dengan ini, Patriark memutuskan semua penduduknya agar tidak melakukan penyembuhan secara massal. Singkat cerita, Patriark Zhao datang ke tempat ini. Kedatangannya untuk mengambil alih pertambangan milik suku Qingyun. Hal ini sungguhlah tidak adil, sehingga membuat hati Sengke bergetar dan menentang atas tindakan yang mereka lakukan. Sengke menolak, begitupun dengan seluruh penduduk suku Qingyun. Akhirnya Patriark Zhao pun pulang, sedangkan pertambangan milik Qingyun tetap akan diambil oleh mereka. Nah, hal ini membuat Sengke sudah muak atas penindasan yang selalu ia dapatkan. Sehingga putra Patriark Zhao dan Sengke bertarung. Jurus yang dikeluarkan oleh putra Patriark mampu dihentikan Sengke. Patriark Zhao yang melihat kekuatan Sengke begitu luar biasa, akhirnya mencoba menghentikan putranya bertarung. Patriark Zhao memiliki sebuah rencana. Dirinya mengajak suku Qingyun ikut pertandingan seni bela diri di kota Linyin. Jika suku Qingyun gagal untuk memenangkan di pertandingan tersebut, maka pertambangan ini akan sah menjadi milik Patriark Zhao. Namun jika menang, maka pertambangan akan tetap milik suku Qingyun. Sengke sempat menolak karena apa yang diucapkan oleh Patriark Zhao tidaklah adil. Sehingga Sengke menggertak dan mampu membuat mereka berdua pergi dari tempat ini. Sembari pulang, Patriark Zhao mengatur sebuah rencana jahat. yakni saat Sengke lengah, saat itulah mereka nanti akan membombardir suku Qingyun. Dirinya berencana akan melawan setiap orang yang ingin menindas suku Qingyun. Sejak ratusan tahun yang lalu, suku Qingyun hidup di bawah kekuasaan mereka. Mulai hari ini rencananya Sengke akan mencari sebuah keadilan. Suku Qingyun bukanlah orang-orang tertindas, melainkan mereka juga berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan penduduk ini terkejut setelah mendengar kejujuran Sengke. Dirinya adalah seorang murid kakek Sensu, di mana kakek Sensu adalah orang yang paling disegani di kota Tianzong, alias memiliki karisma yang begitu besar. Tak lama dari itu datanglah Liang Yu ke tempat ini. Sesuai janjinya, Liang Yu membawakan biji-bijian untuk diberikan kepada suku Qingyun. Atas hal ini menambah para penduduk sekitar semakin segan terhadap Sengke. Selama dirinya berlatih di kota Tianzong, dirinya sedikit demi sedikit mampu mengangkat derajat suku Qingyun. Karena kita tahu, Liang Yu yang berasal dari suku Anyu derajatnya lebih tinggi daripada suku Qingyun, telah bersedia memberikan hadiah kepada mereka. Singkat cerita, Patriark menyarankan kepada Sengke, menyuruhnya berlatih di sebuah danau yang dekat dengan pegunungan Lanli. Jika berlatih di sana dipercaya akan lebih cepat dibandingkan di tempat lain. Akhirnya Sengke meminta Patriark membawakannya ke sana. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka berdua sampai. Di sini Sengke bertemu dengan dua orang asing. Orang asing tersebut melihat kedatangan Sengke langsung memberikan sebuah serangan. Dengan mudah Sengke menepis juga menghentikan serangan orang itu. Melihat kekuatan Sengke yang begitu kuat, mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan danau ini. Singkat cerita, Sengke hanya tinggal sendiri. Dirinya mencoba untuk melatih kemampuan bela dirinya. Nah, di dalam air ia menemukan sebuah mutiara berukuran raksasa. Saat dirinya mendekati, mutiara tersebut langsung hancur dan berubah jadi kecil. Sehingga Sengke dengan rasa penasaran mengambil mutiara tersebut dan langsung naik ke atas. Setiba naik, Sengke dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita. Wanita ini bernama Lin Yin. Dirinya menyuruh Sengke untuk datang ke pertandingan di tempatnya. Karena di mana jika mampu menjadi yang terbaik, maka berhak akan menjadi suami Lin Yin. Yap, di sanalah nantinya Sengke akan melawan orang-orang dari Patriark Zhao. Tibalah hari pertandingan yang akan memperebutkan hati Lin Yin. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Juga tujuan utama mereka yakni mendapatkan hati Lin Yin. Namanya Zhao Yan. Dia adalah putra dari Patriark Zhao. Dirinya mampu mengalahkan lawan-lawannya. Karena sebelumnya ada janji di antara kedua kubu. Akhirnya Sengke dengan perasaan dendam di hatinya langsung memberikan sebuah pelajaran kepada Zhao Yan. Hingga terkapar. Atas hal ini, suku Qingyun berhak mendapatkan pertambangannya kembali. Le Hong namanya, dirinya telah lama menginginkan hati Lin Yin. Dirinya tak terima jika Sengke menang, maka ia mendapatkan wanita pujaannya. Sehingga dirinya pun naik dan menentang Sengke. Mereka berdua akhirnya saling beradu kekuatan. Karena tujuan utama Sengke bukanlah mendapatkan hati Lin Yin, dirinya pun mengalah kepada Le Hong. Lin Yin yang melihat Sengke mengalah,
Ia pun marah karena ia tahu Xingke belumlah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lin Yin memaksa Xingke agar terus bertarung melawan Li Hong. Karena pada dasarnya Lin Yin tidak memiliki rasa sedikit pun terhadap Li Hong. Nah, tiba-tiba Yuning datang ke tempat ini. Dirinya menyuruh Lin Yin agar tidak memaksa Xingke. Bahkan atas terusirnya Xingke sebelumnya, Yuning meminta maaf kepadanya. Atas permintaan maafnya, dirinya berjanji akan selalu mengikuti kemanapun Xingke. Karena Xingke sadar siapalah dirinya, Xingke menyuruh Yuning untuk pergi dari kehidupannya. Hambar. Yap, di mana ayahnya Yuning melihat langsung kejadian ini. Rupanya sang ayah selalu saja mengawasi gerak-gerik putrinya tersebut. Nah coy, padahal yang sebenarnya terjadi, Yuning putri dari penguasa sudah jatuh hati kepada Xingke. Oke, genjot. Atas kegagalannya mendapatkan pertambangan, Patriark Zhao memohon ampun kepada atasannya. Patriark berjanji akan menebus kesalahan ini, di mana malam nanti dirinya akan menyerang juga menghabisi seluruh penduduk suku Qingyun. Sementara Xingke, seusai berkultivasi, ia dikejutkan dengan sosok Yuning yang baru saja terbangun dari tidurnya. Rupanya Yuning sudah lama menunggunya di sini. Sampai di sini, Yuning bersikeras akan terus mengikuti Xingke, bahkan dirinya rela jika hidup selamanya bersama Xingke, coy. Inikah dinamakan cinta? Anjing. Nah, saat itulah orang-orang suruhan Patriark Zhao datang dan ingin menangkap Xingke karena dianggap telah menggagalkan rencana pertambangan mereka. Ditambah lagi membawa lari putri penguasa kota utara. Mereka berdua pun lari dan masuk ke dalam air. Hingga akhirnya mereka bisa selamat dari kejaran para tentara. Namun keberadaan mereka kembali diketahui. Nah, saat disinilah mereka semua bertemu dengan seekor singa yang dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa. Para tentara ini pun memutuskan lari dari ini. Karena mereka yakin Xingke pasti akan mati dimakan singa tersebut. Pada akhirnya Xingke pun tampang-panting melawan kekuatan singa ini. 命丧于此了。若我运转星辰之力，疯狂的治疗身上的伤口，恐怕早就倒下了。Sepertinya nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Sangguan. Yap, wanita itu yang selalu hadir di dalam mimpi Xingke. Dengan mudah Sangguan mengalahkan singa dan juga menyelamatkan mereka berdua. Kemudian Xingke seperti mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh Sangguan. Sementara para tentara melaporkan bahwa Xingke dan Yuning sudah mati dihabisi singa ini. Hal ini memudahkan rencana mereka akan membunuh suku Qingyun. Nah, sampai sini masih belum dijelaskan secara rinci, coy. Di mana Liang Yu juga berada di sini. Apakah sebenarnya dia di pihak Xingke atau ia hanya berpura-pura baik kepada Xingke? Oke, genjot. Sedangkan Yuning terpisah dengan Xingke, dirinya kemudian sadar dan melihat seekor rubah putih raksasa. Kemungkinan besar rubah ini utusan dari Sangguan untuk menjaga Yuning juga Xingke, coy. Malam harinya, Patriark Zhao dan Xiang Yu memborbardir suku Qingyun, bahkan salah satu wanita di sini dihabisi oleh mereka. Tujuan mereka hanya untuk merebut pertambangan milik suku Qingyun. Bahkan Patriark Zhao juga mengatakan bahwa Xingke tak akan datang karena dirinya sudah mati. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Xingke. Di sini tidak ada lagi belas kasihan terhadap orang yang telah menyakiti keluarganya. Xiang Yu dan Patriark Zhao dibikin tak berkutik. Lalu Xingke mengancam kepada tentara untuk menyampaikan kepada atasannya agar berhenti mengganggu suku Qingyun juga keluarganya. Atas hal ini Patriark menginginkan Xingke menjadi ketua suku Qingyun. Karena dirinya sadar tidak bisa melindungi suku ini. Xingke juga tak terima karena tugas ini terlalu berat ia emban. Xingke hanya menginginkan sebuah benda kecil milik Patriark itu saja. Karena benda tersebut juga pernah terbawa dalam mimpinya. Xingke mengingatkan kepada mereka semua agar terus berhati-hati. Karena akibat Xingke telah melukai para petinggi suku berada, maka suku-suku yang lainnya pasti akan terus mengincar nyawa mereka. Maka dengan itu, Xingke berniat akan mencari pendekar hebat agar menjadi sekutu mereka. Singkatnya, Yuning mendatangi ke tempat Xingke. Dirinya juga membawa rubah raksasa. Yuning memohon agar Xingke menerimanya di sini. Karena melihat Yuning begitu tulus, akhirnya Xingke menerima Yuning tinggal di sini sambil menambah pasukan. Selain itu, tiba-tiba para pendekar yang memiliki praktisi bintang tingkat 6 juga berdatangan ke tempat ini.
Padahal Xingke belum pernah membagikan info bahwa dirinya sedang mencari pemilik ilmu bintang. Bahkan mereka tidak mengatakan siapa yang menyuruh sehingga mereka semua berada di sini. Xingke sempat terbesit bahwa semua ini pasti olah sahabatnya, yakni Len Hong. Dengan hal ini, suku Qingyun siap perang melawan suku-suku yang derajatnya lebih tinggi dari sukunya. Tujuan Xingke hanya ingin menegakkan kebenaran dan menghapus apa itu namanya seorang budak untuk selama-lamanya. Dan film Star Martial God Technique Season 1 tamat. Capek.